Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hari ini 9 Rajab 1446 Hijriah kita akan mengkaji sebuah mahakarya warisan dari salafus saleh, sebuah kitab yang agung berkenaan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 280 Hijriah. Kitab ini berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap teologi sekte Al-Jahmiyah. Telah berlalu kehidupan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam kurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik dan terutama. Mereka meregu ilmu dari sumber mata airnya yang murni. Mereka mengambil syariat Islam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, bersih dari kekotoran dari para kaum zindik dan kaum yang sesat. Maka setelah berlalu generasi mereka, muncullah bibit-bibit pemikiran-pemikiran yang baru yang masuk menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Di antara pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sesat yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin adalah pemikiran Al-Jahmiyah. Pokok-pokok dasar pemikiran Al-Jahmiyah ini yang pertama adalah menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak, bahwasanya Allah itu adalah al-wujud al-mutlak, sesuatu yang ada begitu saja tapi tanpa keberadaan, ada tanpa keberadaan, ada tanpa sifat. Mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian di antara pemikiran-pemikiran mereka adalah mengemukakan gagasan bahwasanya surga dan neraka itu fana, bermakna akan berakhir. Begitu pula dalam permasalahan iman, mereka memiliki gagasan dan pandangan bahwasanya konsep iman itu hanya sekedar ma'rifah saja. Konsep keimanan, seseorang dikatakan sebagai seorang mukmin yang memiliki aslul iman dengan ma'rifah. Cukup ketika seseorang itu mengetahui bahwasanya di sana ada Rabbul Alamin, Rabb pencipta alam semesta yang berhak untuk diibadahi, maka dia adalah seorang mukmin walaupun dia tidak mengibadahinya. Di mana konsekuensi dari yang demikian itu, mereka menafikan adanya kesenjangan dalam permasalahan iman. Karena bagi mereka semua keimanan itu sifatnya, standarnya sama, satu level. Ahlul iman seluruhnya berada dalam satu level yang sama. Iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang. Jadi keimanannya para nabi dan keimanannya seburuk-buruk manusia dari kalangan umat ini adalah setara dan selevel. Di antara pemikiran-pemikiran mereka lainnya menafikan ru'yatullah, menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat dilihat di akhirat. Kemudian di antara pokok dasar pemikiran mereka yang mereka gagas adalah konsep bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Buah dari penafian mereka terhadap sifat-sifat Allah. Ini 5 gagasan yang fundamental yang digagas oleh Jahm bin Safwan. Pemikiran Jahmiyah ini masyhurnya dinisbatkan kepada sosok bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan salah seorang yang berasal dari Khurasan. Khurasan itu untuk saat ini terletak di antara Afghanistan dan Uzbekistan. Naam, pada sekitar akhir-akhir tahun 70 Hijriah lahirlah Jahm bin Safwan ini. Kemudian menebarkan pemikiran penafian terhadap sifat. Bagaimana cikal bakal munculnya pemikiran ini? Terjadi perdebatan antara Jahm bin Safwan dengan sekelompok kaum musyrikin dari para
kaum filosofnya India, di mana mereka bertanya kepada Jahm, "Hadza rabbuka alladzi ta'buduhu hal yura aw yusham aw yudhaq aw yulmas?" Rabb yang kamu ibadahi itu apakah bisa dilihat? Apakah bisa dirasa? Apakah bisa diraba? Maka Jahm bin Safwan pun menjawab tidak. Maka kaum filosof India tadi, kaum musyrikin tadi, mengatakan kepadanya, huwa ma'dum. Kalau begitu Rabbmu itu adalah sesuatu yang tidak ada. Karena di sisi kaum filosof India, kaum musyrikin, mereka hanya meyakini bahwasanya wujud penguasa alam semesta itu hanyalah sosok yang dapat diraba dengan panca indera. Adapun yang selain daripada itu, mereka nafikan, mereka tolak. Makanya ketika dikatakan kepada Jahm bin Safwan, huwa ma'dum, kalau begitu Rabb yang engkau ibadahi itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Karena tidak bisa diraba dan dirasa dengan panca indera. Maka selepas dari perdebatan tersebut, Jahm bin Safwan pun terfitnah. Muncul pada dirinya keraguan yang sangat tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia pun meninggalkan salat selama 40 hari. Selama 40 hari lamanya dia meninggalkan salat karena dia dilanda kebingungan dan ketidakpastian tentang hakikat dari Rabb yang dia sembah. Dia terngiang-ngiang dalam benaknya ucapan dari para filosof India tersebut. Syubhat yang kemudian tidak bisa lepas dari benaknya. Jahm bin Safwan setelah sadar dari kebingungannya 40 hari meninggalkan salat, maka dia mengemukakan gagasan bahwa Allah, Rabb-nya itu adalah al-wujudul mutlak. Zat yang ada tanpa keberadaan. Tidak dikatakan ada, tidak pula dikatakan tidak ada. Dia adalah ada tanpa keberadaan. Begitu konsep yang dipahami oleh Jahm bin Safwan. Al-wujudul mutlak, wujud tanpa bersifat. Maka darinya dia menafikan seluruh sifat-sifat yang ada. Dalam konsep kekufuran, Jahm bin Safwan memandang bahwasanya kekufuran itu dapat terjadi hanya dengan kejahilan. Karena dia memandang bahwasanya konsep iman itu adalah ma'rifah. Siapa yang ma'rifah, mengetahui Allah adalah Allah, walaupun dia tidak mengibadahinya, maka dia mukmin. Lawannya yang membatalkan keimanan itu adalah ketidaktahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kejahilan di sisi Jahm bin Safwan adalah kekufuran, pembatal keimanan. Adapun di sisi Murji'ah kontemporer di masa ini sebaliknya, lebih parah dari Jahm bin Safwan, di mana mereka memandang bahwa jahil itu adalah udzur secara mutlak terhadap segala sesuatunya. Makanya sering dikatakan, disinggung oleh para ulama, Murji'ah kontemporer yang ada di masa ini lebih dekat kepada pemikiran Jahmiyah dari beberapa sisi. Al-Jahm bin Safwan kemudian bertemu dengan Al-Ja'ad bin Dirham dan mengambil pemikiran darinya. Al-Ja'ad bin Dirham ada di Basrah. Kemudian merasa cocok dengan pemikiran-pemikiran Ja'ad bin Dirham. Dia berguru kepada Ja'ad bin Dirham ini. Silsilah mata rantai sanad dari madhab Jahmiyah ini asal usulnya dari Ja'ad bin Dirham yang mengkonsep dan memformulasikan madhab ini. Hanya saja Jahm bin Safwan ini yang mempopulerkannya. Sehingga dinisbatkanlah madhab ini kepada Jahm bin Safwan. Seperti madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah hakikatnya madhabnya Abdullah bin Kullab. Tapi karena Abul Hasan al-Asy'ari yang menggaungkannya, maka nisbatnya kepada Asy'ari. Hakikatnya dia madhabnya Ibnu Kullab. Begitu pula Al-Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, padahal hakikatnya pencetusnya yang memformulasikan pemahaman ini, mengkonsepnya setelah sebelumnya itu berhamburan konsep tersebut, kemudian dibakukan konsep pemahaman Jahmiyah ini oleh Ja'ad bin Dirham dan dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan. Jadi mata rantai sanad silsilah pemahaman madhab Jahmiyah dari Jahm bin Safwan, dia mengambil dari gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Bayan ibni Sam'an. Bayan ibni Sam'an yang dia kemudian mendakwahkan sebagai nabi. Ketika dia berhenti dalam ayat hadza bayanun linnas. Hadza bayanun linnas. Kebetulan namanya dia adalah Bayan. Kemudian dia berdalil dengan ayat tersebut bahwasanya aku adalah nabi. Apa dalilnya? Ini ayat hadza bayanun linnas. Padahal hadza itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bayan bagi manusia. Kebetulan nama dia Bayan, dia akui, dia berdalil dengan ayat itu, saya adalah nabi. Ini dalilnya, hadza bayanun linnas. Itu silsilahnya. Bayan ibni Sam'an berguru kepada seseorang namanya Talut. Talut ini adalah keponakan dari Labid ibnul A'sam. Talut mengambil ilmunya dari Labid ibnul A'sam. Siapa Labid ibnul A'sam?
Labid ibn al-A'sam adalah seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau berkata, "Suhiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu." Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir sampai-sampai beliau berhalusinasi melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Siapa yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang Yahudi namanya Labid ibnul A'sam. Yang kemudian diambil ilmunya oleh Talut. Talut diambil ilmunya oleh Bayan bin Sam'an tadi. Bayan bin Sam'an diambil ilmunya oleh Ja'ad bin Dirham yang memformulasikan pemikiran-pemikiran dan gagasan pandangan Jahmiyah ini. Kemudian dipopulerkan dan digaungkan oleh Jahm bin Safwan. Jadilah kemudian sekte dan madhab pemikiran ini dinisbatkan, disandarkan kepada Jahm bin Safwan. Inilah cikal bakal pemikiran ini kemudian muncul, menyeruak dan populer di tengah-tengah umat ketika itu. Maka bangkitlah salafus saleh, para a'immatul hadis, membantah dan membongkar kesesatan mereka. Bahkan dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, imam ahli sunnah di masa itu, bahwasanya sekte Jahmiyah ini tidak termasuk dari 73 golongan yang dinisbatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari 73 golongan, bermakna mereka adalah kafir secara asalnya. Baik, kita baca terjemah biografi ringkas dari penulis, yaitu Al-Imam Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Halaman 14 di ana. Ya, na'am. Tarjamatul Musannif Utsman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id Abu Sa'id Ad-Darimi. Wulida qabla al-mi'atayn bi yasirin wa qila sanata 200. Beliau bernama Utsman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id, kunyah beliau Abu Sa'id Ad-Darimi. Beliau dilahirkan dikatakan sebelum 200 Hijriah, beberapa waktu sebelum 200 Hijriah. Dikatakan pula, diriwayatkan beliau lahir bertepatan dengan tahun 200 Hijriah. Dan beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah tahun 280 Hijriah. Perkiraan ketika beliau meninggal usianya sekitar 80 tahun. Disebutkan, kana wasi'ar rihlah tawaf al-aqalim fi talabil hadithi wa laqiyal kibar. Dahulu beliau ini luas sekali rihlah ke berbagai penjuru dunia dan wilayah dalam rangka mencari ilmu. Bahkan beliau bertemu dengan para pembesar dari kalangan a'immah di masa itu. Rahila ilal Hijaz, beliau rihlah menuntut ilmu ke Hijaz. Hijaz jika diitlaqkan daerah Makkah, Madinah. Wal Basrah, wal Kufah, beliau rihlah ke Basrah dan Kufah, ke Irak. Wa Baghdad, wa Syam, wa Hams, Suriah. Wa ghairiha minal muduni, wa dhalika lis-sama'i minasyuyukhi hunak. Lihat bagaimana beliau rihlah menuntut ilmu ke berbagai penjuru negeri. Min ahami masyayikhihi, termasuk dari masyayikh beliau yang masyhur, Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah alal itlaq. Jika diitlakkan imam ahli sunnah begitu saja, maka yutabadar fi dzihn, yang terbesit dalam benak adalah Ahmad bin Hanbal. Keimamahannya tidak diragukan lagi. Ahmad bin Hanbal termasuk dari guru-guru beliau, Ishaq bin Rahawayh wa Ibnul A'rabi, begitu pula Ibnul A'rabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ziyad, imam lughah di masanya, salah seorang dari ulama ahli Kufah, Ibnul A'rabi. Begitu pula Al-Buwaiti, beliau berguru kepada Al-Buwaiti, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya, sahabatnya Imam Syafi'i. Al-Buwaiti adalah sahabatnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau terkena musibah dalam fitnah khalqil Quran, fitnah Jahmiyah di masa itu. Beliau dipenjara dan dibelenggu di dalam penjara dan meninggal dalam keadaan terbelenggu di penjara Baghdad karena mempertahankan pendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa Yahya bin Ma'in, imam al-jarh wa ta'dil di masanya, Yahya bin Ma'in. Wa Sulaiman bin Harb, imam ahli hadis di masanya. Wa Musa bin Ismail at-Tabudaki, Abu Salamah al-Basri, dilaqabi beliau dengan Syekhul Islam. Jadi gelaran Syekhul Islam ini sudah dikenal di kalangan salaf. Nah, beliau digelari dengan Syekhul Islam, termasuk dari guru-guru besarnya Imam Al-Bukhari. Meninggal tahun 223 Hijriah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib, thiqatun tsabat. Gelarnya itu thiqatun tsabat, kokoh
dalam hafalannya. Itu termasuk dari masyayikh-masyayikhnya, guru-gurunya, syekh-syekhnya Al-Imam Al-Hafidh Uthman Ibn Sa'id Ad-Darimi. Wa min ahami talamidhihi, di antara murid-murid beliau yang tersohor, murid-muridnya Al-Hafidh Ad-Darimi, Zakaria Ibnu Ahmad Ibn Yahya Al-Bilkhi, salah seorang fuqaha Syafi'iyah di masanya. Wa Muhammad Ibn Yusuf Al-Harawi, begitu pula Muhammad Ibn Yusuf Al-Harawi, pembesarnya fuqaha Syafi'iyah di masanya. Wa Ahmad bin Muhammad bin Al-Azhar As-Sijzi, termasuk dari a'immatul hadis. Wa Muhammad bin Ishaq Al-Harawi wa Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Faqih. Ini murid-muridnya Al-Imam Ad-Darimi yang tersohor. Mu'allafatuhu, sekarang karya-karya beliau. Al-Musnad Al-Kabir. Beliau memiliki kitab Al-Musnad Al-Kabir, dan ini berbeda dengan Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi karyanya Abdullah Ad-Darimi. Kalau Musnad Ad-Darimi karya dari Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, orang yang berbeda dan kitab yang berbeda pula. Al-Musnad Al-Kabir ini mafqud, hilang dia. Hilang, naskahnya tidak pernah ditemukan. Dan dia masyhur di masa itu, di masa para salaf itu. Ada kitab namanya Al-Musnad Al-Kabir karyanya Abu Sa'id Ad-Darimi ini. Dan di sana ada kitab yang lain termasuk dari Kutubut Tis'ah, salah satu rujukan dasaran syariat Islam, Kutubut Tis'ah, salah satunya adalah Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Adapun karya beliau Abu Sa'id Ad-Darimi di sini Al-Musnad Al-Kabir. Kemudian Su'alat Anir Rijali Yahya bin Ma'in. Beliau punya karya juga, kumpulan pertanyaan-pertanyaan tentang para perawi yang beliau tanyakan kepada gurunya, yaitu Yahya bin Ma'in. Beliau juga punya karya berjudul Kitabul At'imah, berkaitan dengan apa-apa yang halal dan yang haram untuk dimakan. Begitu pula Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, yaitu kitab kita yang kita bahas ini. Beliau juga punya kitab secara spesifik membantah gembong Jahmiyah di masa itu, An-Naqdu 'ala Bishr Al-Marisi. Kalau kitab kita ini Ar-Raddu 'alal Jahmiyah membantah pemikiran Jahmiyah secara umum. Kalau kitab An-Naqd 'alal Bishr membantah tokoh Jahmiyah secara spesifik. Aqwalul ulama fihi. Sekarang bagaimana pandangan para ulama kepada Imam Al-Hafidh Ad-Darimi rahimahullah. Qala Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani, penulis Sunan Abu Dawud. Beliau berkata, minhu ta'allamnal hadis, darinya lah kami mempelajari ilmu hadis. Ini termasuk dari murid-muridnya Ad-Darimi adalah Imam Abu Dawud, sahibus Sunan. Qala Abul Fadl Al-Jarudi, kana imaman yuqtada bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Persaksian para ulama di zamannya. Dahulu Imam Ad-Darimi adalah seorang imam yang dipanuti ketika hidupnya dan setelah wafatnya. Qala Abul Fadl Ya'qub Al-Harawi, ma ra'ayna mithla Uthman ibn Sa'id wa la ra'a huwa mithla nafsihi. Kami tidak pernah melihat yang semisal Uthman ibn Sa'id. Tidak pula dia pernah melihat orang yang semisal dia. Dia sendiri tidak akan pernah mendapati orang yang semisal dia karena langkahnya dalam keilmuan, dalam ketakwaan. Qala Adz-Dzahabi mengatakan Al-Hafidh Al-Imam Al-Hujjah. Ad-Darimi adalah seorang hafidh, seorang imam Al-Hujjah. Kana lahjan bis sunnah, basiran bil munadharah. Nah, beliau cerdas dan cermat dalam beradu argumen. Qala As-Subki. As-Subki di sini As-Subki As-Saghir. Subki ada dua, As-Subki Al-Kabir dan Subki As-Saghir. Kalau Subki As-Saghir, Tajuddin, pengarang Tabaqat Asy-Syafi'iyah. As-Subki As-Saghir, Tajuddin. Adapun bapaknya Taqiyuddin namanya, As-Subki Al-Kabir. Semuanya para fuqaha Syafi'iyah di masanya. As-Subki di sini yaitu Subki Saghir karena dia yang memiliki Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Tabaqat Asy-Syafi'iyah itu berkaitan dengan daftar nama-nama fuqaha Syafi'i yang kompeten dan mu'tabar. As-Subki mengatakan muhaddits Harah wa ahadul a'lami thiqat. Beliau adalah pakar hadis di negeri Harah dan salah seorang dari ulama yang thiqah. Tufiya 'ama 80 wa 200. Beliau meninggal pada tahun 280 Hijriah. Nah, masadiru tarjamatihi. Sekarang sumber-sumber biografi beliau dapat dilihat di Tabaqat Asy-Syafi'iyah lil Isnawi. Nah, di Tadhkiratul Huffaz karya Adz-Dzahabi, di Siyar A'lamin Nubala, di Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Subki. Siapa Subki di sini? Yang punya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, As-Subki As-Saghir, Tajuddin. Al-Bidayah wa Nihayah li Ibnu Katsir disebutkan pula. Syudurat Adz-Dzahab li Ibn al-Imad disebutkan sekelumit tentang gambaran biografi dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Baik, ini sekedar muqaddimah
sebelum kita membaca inti dari kitab beliau, yaitu Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Dan bahasan seperti ini di hari-hari ini begitu mendesak dan penting, karena pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dan pandangan Jahmiyah dalam konsep ketuhanan, dalam konsep asma wa sifat, dalam konsep keimanan, ini benar-benar dipropagandakan di masa-masa belakangan ini. Muncul embrio-embrio bayi-bayi Jahmiyah yang menyuarakan pemikiran-pemikiran kufur dan sesat dari Jahm bin Safwan, melahirkan kembali dan mempopulerkannya di tengah umat. Salah satunya yang baru-baru ini viral, yaitu salah seorang alumni Jami'atul Azhar Kairo, Muhammad Nuruddin Al-Jahmi Az-Zindiq. Insyaallah kita baca kitab ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.